Punya suami royal mungkin idaman setiap perempuan ya pemirsa. Tapi gimana kalau royalnya cuma ke orang lain bahkan keselingkuhan? Aduh, sakitnya tuh sampai di sini. Kayak yang dirasain sama Mbak Septia ini loh guys. Ibarat istri tapi kayak janda. Ternyata ya royal ke orang lain sampai ngasih hadiah mahal ke artis-artis, belum tentu ke istri juga berlaku sama ya. Katanya sih sempet bantah, tapi itu pembelaan doang apa gimana nih Bang Putra? Langsung aja yuk kita bahas di Spill the Tea. Guys, kalian tuh akhir-akhir ini ngikutin satu berita ini gak sih? Yang soal itu loh, apa sih namanya tuh? Yang ketahuan selingkuh sama, apa sih karyawannya tuh? Ini langsung senyum ya, kalau ngomong bahas perselingkuhan tuh langsung senyum. Sama karyawannya. Jadi bosnya selingkuh sama karyawannya. Tapi konon berita ini tuh jadi viral banget karena bos ini juga namanya besar. Pengusaha. Deket banget sama artis-artis. Pengusaha deket sama artis, selingkuh sama karyawan. Selingkuhnya baru kali ini atau sudah sering? Enggak, katanya udah yang kedua. Ada Dylan, ada Sita. Kita angkat gelas dulu. Bener. Selamat datang di Spill the Tea. Kita cheers. Dylan apa kabar? Baik. Kamu tahu tuh yang berita lagi viral itu loh yang bos cheating sama karyawannya. Inisial boleh dibantu nggak sih? PS. Apa? Ya itu malah langsung ngasih tahu. Enggak dong. Kan inisial nama. Siapa nggak tahu? Ya lu kali beli handphonenya di situ makanya. Tapi kita tahu. Tahu. Aku nggak tahu loh. Siapa yang Jadi isu yang beredar mengenai pengusaha tersebut rupanya bocornya di-spill-nya justru dari istrinya. Istrinya yang nge-spill tipis-tipis di Instagram story. Walaupun kalau kita baca sama-sama ini sih udah nggak tipis ya. Ini nggak tipis. Ini memang karena biasanya perempuan ya kalau udah tersakiti, apalagi kalau ngomongin cheating, dia tuh kayaknya nyerangnya udah di story aja. Iya dong. Nah, langsung nggak? Harus ya. Nah justru gue pengen tahu loh, maksud gue gini, gue nggak bisa ngebayangin gitu ya. Temen gue untungnya belum ada yang begitu. Kalau perempuan curhatnya ke sosial media, apalagi ini urusan dapur rumah tangga, itu biasanya alasannya apa sih? What do you guys think? Ya karena kebetulan kan kita kerjanya di sosmed ya, aku punya platformnya, jadi why not gitu kalau kita spillnya di situ. Kecuali kalau aku mungkin orang biasa yang nggak aktif di sosmed, ya mungkin aku ceritanya ke Bu RT dulu kali ya. Ya kan tolong dirujukin gitu sama Bu RT gitu. Tapi kalau kita punya platformnya ngapain nunggu yang lain nih? Tapi pertanyaan gue ya, kalau lu cerita ke sosmed, kalau lu baikan, malu gak sih sama laki lu? Makanya jangan baikan. Jangan kasih ampun maksudnya. Iya, kalau aku sih nge-spill itu udah ketika aku benar-benar kayak udah muak banget gitu, nggak akan balik gitu. Nah ini gue demen dan lebih masuk akal tau gak lu Sid? Kalau sampai lu curhat ke sosial media, ya berarti lu punya gambaran dan punya keputusan, lu nggak akan balik lagi. Gue suka sebel tau gak lu Dylan, kalau kita sebagai penonton udah ikut serta emosi, tiba-tiba dia balik lagi. Banyak kayak gitu juga. Banyak ya Kak? Banyak, ada lah. Tapi maksudnya gue kalau misalnya memang perempuan itu masih punya perasaan, ya tahan-tahan dulu, nggak usah lo ke sosial media. Kecuali kayak kamu bilang, gue udah enak banget sama nih orang, udah nggak mungkin gue balikan lagi, kasih sanksi sosial di media sosial ya nggak apa-apa. Kalau yang tadi tuh, katanya ini bukan pertama kali loh. Kan tadi awal gue udah bilang, ini kedua kali. Cuma yang pertama sempat rujuk. Aku tuh sempat dengar kabar kalau istrinya yang curhat di sosial media itu juga Selingkuhan. Iya, sang istri ini menikah sama sang pengusaha itu juga hasil selingkuhan. Itu nggak ikut-ikut. Jadi netizen tuh gini, lah ini mah kayaknya emang suaminya emang Jadi kartu demam. karma. Berarti dulu si cowok tuh udah pernah nikah dong? Iya. Oh my god. Dan siklusnya tuh sama. Kalau sekarang kan isu perselingkuhannya katanya dia selingkuh sama karyawan.
Yang dulu-dulu juga begitu. Tapi dia awalnya begitu, terus dia kecewa, terus dia kecewanya karena ketahuan selingkuh lagi nih laki, tapi dia marahnya di sosmed gitu. Iya, dia bongkar. Ya nggak gitu ceritanya, seharusnya nggak boleh di sosmed. Iya kan? Jangan. Tapi kan nggak jamin juga kalau dia nggak balikan kan. Bisa jadi ini benar-benar nggak balikan gitu. Oh, Karena udah anak udah kedua Iya, kali. tapi kan jadinya mengundang netizen pada bilang, woi halo. Membongkar cerita lamanya dia kan. Jadi membongkar you know? cerita lama. Kalau gue mah jadi perempuan itu diem aja menikmati. Hasil perselingkuhan yang sudah kamu tuai. Tapi ya, gue bisa mengerti kenapa sang istri itu emosi dan marah. Karena sang pengusaha ini royal banget kalau sama karyawan. Kalau royalnya mah gue setuju. Kalau yang ini mah karyawannya sampai dibeliin emas, dan emas kan nggak mungkin dibeliin segram ya, gitu kali. Karyawannya tuh pokoknya di-treat istimewa. Dan yang bikin istrinya sebel, sang pengusaha ini royal sama karyawan, tapi sama istrinya nggak seroyal itu. Nah itulah baru, permasalahan di situ juga. Tapi emang udah fix selingkuh? Atau kayak gini tuh dikiranya selingkuh gitu? Apa udah fix? Kita lihat postingannya ya. Nih, coba kita lihat. Aku juga mau dong dibeliin emas dan dipakaikan kayak gitu. Kapan terakhir? Dan buat cewek yang Pakaikan harusnya tahu diri itu suami orang. Tuh, postingan istrinya. Halo. Tunggu, tapi bisa jadi juga siapa tahu kita nggak boleh berprasangka buruk. Siapa tahu juga karyawannya ini masuk golnya. Ya nggak dipakaikan juga dong. Bisa kan, yaudah nih Loh, kamu gol, aku kasih nih Tapi segram. PS ini tuh orangnya ape-ape konten. Gue ngerti kalau dia emang konten, hobi Iya. bikin konten gitu ya. Malah makin miris loh. Kok bisa-bisanya konten lo selalu bagi-bagi ke karyawan, deket sama artis. Tapi sama istri sendiri pelit. Ya salah istrinya. Kenapa? Kalau menurut gue mah. Apa? Tapi Dylan? sebenarnya pelit itu tuh menurutku agak relatif ya. Maksudnya pelit menurut istrinya itu benar-benar pelit atau Iya, atau sebenarnya udah dikasih Nah, cuma merasa kurang. Iya. Kayak gue butuh more, I need more than Nah that. itu tadi makanya kenapa gue Betul. bilang salah istrinya. Lah bagaimana komunikasinya? Keduanya tahu nggak berapa banyak uang suaminya? Iya benar. Apa jangan-jangan kayak siapa lu ya? Kayak siapa sih yang ini uang gue, uang lu, Oh, ada uang selebriti. lu, uang Iya. gue. Ada Kan ada selebriti. beda-beda tuh Iya. kalau dalam rumah tangga. ya Sebelum kalau nyampe aku kebalikannya. Kalau kamu gimana? Gimana? Kalau aku uang dia, uangku pokoknya. Jadi uangnya kamu, uangnya dia. Iya benar. Ya ampun, kasihan banget sih kamu. Tapi uangnya dia juga nyarinya dari aku gitu. Iya, jadi karyawannya juga Banget, dikasih. bener-bener udah kerja banting tulang buat suami. Ya Allah, gue yang nafkahin. Ya itulah ya. Berarti kamu statusnya investor ya, Beb? Iya benar. Itu statusnya dihianati karyawan juga loh aku. Oh, iya berarti benar. iya kan? Kan Karena kan dia oke. kerja sama gue. Oh iya. Oh gitu. Tapi hebat ya, dia ngomong begini tuh santai aja Udah gitu. udah legowo berarti. Karena kayak membuang benalu gitu. Kalau ya, jadi kayak ya udahlah. Udah berapa lama yang lalu sih dia? Udah berapa lama ya? Kayak mungkin 6 bulan. Enggak belum nyampe. 6 bulan, Bo. Baru loh. Iya, 6 Hebat loh lo. Tapi cewek secantik kamu, semulus kamu tuh kenapa ya dia begitu? Ya namanya juga cowok. Pasti kayak ngerasa kurang lah. I need more Dia gitu. mulus licin loh, pakai skincare apa Mbak? Hey. bukan karena kurang secara fisik, malah menurutku dia insecure sih. Karena dia nggak pernah merasa jadi bener-bener laki-laki kan, udah Iya. yang cari duit gue, udah secara physical appearance juga kurang gitu. Iya. Kayak- Nih, kan tadi lu mau mention kalau sang pengusaha yang tadi tas spill itu juga deket ke artis-artis. Coba dong, ada nggak sih bukti artis-artis yang pernah? Lu nggak tahu? Nggak tahu. Ini Torik waktu kawinannya kemarin, 1 koper uang. Oh yang digabrukin Yang itu dikontenin dari juga sama ini. Torik sama Alia. Kita lihat sama-sama nih, kita spill. Ada videonya nggak beneran? Ini nih. Tapi nggak dikasih tahu Gue berapa belum ini. pernah Loren seumur hidup ngelihat uang di dalam koper. Oh kalau gue udah sih. Serius lu? Iya dong. Udah pernah. Waduh. Tapi yang kayak begini sih menurut gue sangat luar biasa ya. Makanya Bang Billy kan menunggu tuh tanggalnya dari PS. Tunggu dulu, bentar dulu. Kok Bang Billy Syahputra? Kan pernah ada statementnya juga Billy Syahputra. Bilang apa? Pernikahannya ya nunggu ketentuan-ketentuan. Oh sponsornya pengusaha ini Bisa, juga? iya mungkin bisa jadi. Berarti honor lu yang bayar dia dong? Apa?
honor lu yang bayar dia dong. Makanya gue dukung banget nih. Ini pro ya. Supaya turun kan. Di mana resepsinya? Mancingnya mantep ya. Ada lah Mantep nanti sekali. dulu, kan duitnya aja belum turun dari PS. Udah kena spill ini, aduh. Iya. Tapi emang kalau misalnya dia kasih-kasih kayak begitu, istri tuh cemburu gitu, maksudnya bisa cemburu. Kan, sekarang gini kan, deh. Enggak, tunggu. Maksudnya gue gini, kan suaminya pengusaha. Dia punya company, dia punya usaha besar. Ya itu kan apa ya, daya tarik dari marketingnya dia lah. Oke. Sekarang kita tanya nih kepada calon-calon istri ini ya. Kalau kalian punya suami kayak tadi gitu ya, situasinya kayak gitu. Royal ke orang lain, ke artis royal, ke karyawan royal. Sementara ke kalian, bilanglah perhitungan gitu. Gimana kalian menyikapinya? Tuh, nggak mau lah. Iya Ada nggak aku mau nikahin cowok kayak gitu ngapain? Walaupun ujung-ujungnya aku bakal punya duit sendiri ya. Tapi aku tuh kan, aku pernah bilang kalau nggak salah. Aku tuh pingin jadi tipikal istri yang nggak pernah mau meminta. Tapi kalau dikasih ya udah gitu. Karena aku nggak mau duit aku tuh harus kocok punya, baru aku bisa jalan-jalan gitu. Baru aku bisa live, nggak mau. Aku juga harus punya duit sendiri. Tapi kalau ntar dia kasih, ya udah ambil aja. Tapi nggak pernah bakal meminta gitu. Tapi kan nggak tahu ya, kita kenyataan di belakang layar itu pelitnya yang dimaksud si juragan ini tuh pelitnya kayak gimana sama istri. Siapa tahu memang udah banyak, cuma dia posesif aja, cuma dia posesif, dia maunya semuanya buat dia, yang lain jangan dong gitu. Padahal atau dia ingin kedudukannya adalah seharusnya gue sebagai istri yang ngatur keuangan lu, bisa jadi. Bisa jadi, ada juga ya. Iya kan, bisa jadi juga gitu. Kenapa enggak semua uang lo yang seharusnya gue bisa atur, tapi lo masih mau pegang sendiri, bahkan lo ngasih-ngasih aja gitu. Iya, gue tuh respect dengan nggak tahu ya selebriti lain yang mungkin bisa seroyal itu yang gue tahu, mungkin kayak Bang Hotman Paris lah ya. Itu kan dia juga terkenal royal, benar kan? Kita setuju itu dong. Iya, setuju banget. Tapi bisa dipastikan dia royal tidak hanya ke karyawan, ke selebriti, ke orang luar, tapi ke dalam, ke istri, ke anak-anak itu juga royalnya luar biasa. Jadi royal dulu ke dalam, baru dia royal keluar. Nggak, dia bahkan royalnya lebih banyak ke istrinya dong. Atau emang istrinya lebih memilih damai kali. Di dalam kasus kamu yang sebenarnya gue, ini karena lagi ada orangnya ya, gue jadi penasaran ingin bertanya. Ketika, kan tadi kamu bilang suami kamu aja bekerja sama kamu. Tapi bukannya dari awal ketika kalian bertemu, menikah, segala, kan kamu juga udah tahu posisi dia seperti apa, kondisi dia kayak apa, begitupun sebaliknya. Maksudnya, apakah nggak ada berdamai dengan keadaan? Aku kan menerima semua, kita udah sama-sama tahu dari awal, oke nggak masalah kamu jadi manajerku, aku yang kerja, apa segala macem. Tapi kenapa dia di tengah-tengah itu malah dia... Nah itu tanya sama dia dong, kenapa dia tiba-tiba selingkuhin aku. Karena dia memang... Lu gimana sih? Langsung telepon ya. Tetap di dalam hatinya dia, mungkin ada rasa nggak terima gitu loh Kak. Kayak, ya gitu nggak deh terima namanya. Kalau dia tuh sebenarnya kenapa nggak aku karyawan yang, gitu. Kenapa nggak aku yang di posisinya Dilan gitu mungkin. Iya, dia pengen jadi bintangnya juga. Udah fed up aja sama hidupnya dia, gitu-gitu aja. Berarti Dilan, suamimu tuh nggak pernah tuh nanya gitu. Mantan suamimu tuh, sayang aku ada rezeki nih, kamu mau dibeliin apa? Kan Aurel sama Atta kan, Aurel kan digituin tuh sama Atta, ya kan? Sayang aku ada rezeki nih, kamu mau beli apa gitu, kamu nggak pernah? Bahkan dulu ketika aku masih belum tahu, kan aku udah terima semua keburukan dan kekurangannya dia itu kan, maksudnya. Bahkan dulu ketika aku yang cari duit pun, misalnya aku mau beli tas dari uangku itu juga, aku tuh izin dia. Ih lu manis amat. Tetap melakikan dia gitu loh. Bahkan aku bikin brandingan. Mengimamkan dia. Tetap aku bikin brandingan di sosmed juga. Dia suami idaman yang iya lagi, gitu kan. Nyesel nggak lu bikin brandingan begitu? Makanya hati-hati perempuan kalau bikin branding.